Kediri 14 Juni 2018 untuk adikku tercinta di Malang. Assalamualaikum. Halo Desi, apa kabar? Semoga kamu di sana baik-baik saja dan kebetulan aku di sini juga senantiasa sehat dan baik. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Tentunya kamu sudah semakin pintar dan cantik sekarang. Aku benar-benar sudah gak sabar ingin bertemu denganmu. Di sini aku sangat betah karena nuansanya yang sangat sejuk dan indah. Teman-teman baruku juga sangat ramah dan baik. Namun aku sangat rindu kebersamaan kita bersama dengan teman-teman. Karena saking rindunya, aku sering memimpikan kalian. Doakan aku selalu betah di sini dan bisa meraih cita-citaku. Ada kabar baik untukmu. Aku baru saja menjadi juara umum di ujian akhir sekolah. Akhirnya, cita-cita dan keinginanku untuk mengukir prestasi jadi terkabul. Usahaku selama ini untuk membahagiakan orang tuaku juga tidak sia-sia. Sebenarnya ada banyak cerita dan pengalaman yang ingin aku ceritakan. Tapi nanti saja saat kita ada kesempatan bertemu. Semoga kamu di sana bisa sukses dan berhasil mengukir prestasi dan keberhasilanmu. Jangan lupa sampaikan salamku kepada teman-teman yang lain. Salam hangat dari Kediri untuk mereka. Kukira cukup sekian dulu kabar dan sapaan dariku. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Wassalamualaikum, kakakmu tercinta, Sinta. Oke, dari surat yang telah dibacakan oleh teman kalian tadi, kira-kira materi apa yang akan kita pelajari kali ini? Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah surat pribadi. Ada yang tahu surat pribadi itu seperti apa? Oke, selanjutnya, surat pribadi adalah surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku dan bersifat non-formal. Selanjutnya, kira-kira ciri-ciri dari surat pribadi itu seperti apa? Nah, surat pribadi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak memiliki kop surat. Yang kedua, salam membuka ataupun penutup surat sangat bervariasi dan lebih santai. Yang ketiga, surat pribadi bersifat non-formal. Yang keempat, dalam penggunaan bahasanya itu bebas atau menggunakan bahasa yang tidak baku sesuai dengan keinginan penulis tersebut. Yang kelima atau yang terakhir, format dari penulisan surat itu bersifat bebas. Yang selanjutnya, bagian-bagian dari surat pribadi. Hanya ada 5 bagian dalam surat pribadi. Yang pertama, alamat dan tempat pembuatan surat. Yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga, paragraf pembuka. Yang keempat, paragraf isi. Dan yang kelima atau yang terakhir, paragraf penutup. Kita mulai satu-satu ya. Yang pertama, bagian yang pertama, alamat dan tempat pembuatan surat. Bagian ini menjelaskan posisi serta waktu yang dituliskannya surat tersebut. Sebagai contoh, misalnya Kota Raja, 3 Februari 2021, sahabatku Rina Damayanti di tempat. Yang kedua, salam pembuka. Salam pembuka merupakan salam yang disampaikan sebelum menulis surat. Salam yang digunakan bisa menggunakan salam persahabatan, salam hormat, misalnya ketika ditujukan ke orang tua dan lain-lain. Sebagai contoh misalnya Assalamualaikum, salam sejahtera ataupun salam kangen. Yang ketiga, paragraf pembuka. Paragraf pembuka dalam surat pribadi dapat berupa pernyataan mengenai kabar, kesehatan, keadaan ataupun sekedar basa-basi. Sebagai contoh misalnya, hai apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Sehat dan bahagia bukan? Ataupun yang terakhir bagian bagaimana keadaan bapak dan ibu di rumah? Yang keempat, paragraf isi. Paragraf ini biasanya berisi dari inti atau tujuan dibuatnya suatu surat.
Meskipun yang Anda tulis tersebut surat pribadi, bagian ini tetap harus Anda tulis dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Hal ini bertujuan agar pesan Anda dapat tersampaikan dengan baik. Yang kelima atau yang terakhir, paragraf penutup. Paragraf penutup digunakan untuk mengakhiri isi surat dan biasanya paragraf ini berisi permohonan maaf, mohon diri, harapan, dan sebagainya. Sebagai contoh misalnya, sekian dulu ya, jangan lupa membalas surat dariku. Yang kedua, tunggu kabarmu. Yang ketiga, sampai jumpa pada liburan yang akan datang. Oke, sekian dulu belajar kita kali ini. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.